Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arteta sumringah lihat Arsenal menang setengah lusin gol. Kemenangan yang diraih melawan Lens ini menandai catatan positif The Gunners kembali bermain turnamen paling bergengsi antar klub Eropa itu setelah terakhir kali berlaga pada musim 2016-2017. Senang rasanya kami bisa menang dengan cara ini, tapi saya pikir secara konsisten kami telah menunjukkannya di kandang dengan tidak kebobolan gol dan mencetak banyak gol. Itu adalah faktor yang sangat positif. Para pemain harus memiliki pengalaman tersebut dan percaya bahwa kami bisa melakukannya melawan lawan yang besar, ucap Arteta setelah pertandingan. Skuad Mikel Arteta ukir rekor mewah, hanya Arsenal yang bisa. Kemenangan komprehensif Arsenal atas RC Lens 5-0 menghadirkan rekor mewah bagi skuad Mikel Arteta di Liga Champions. Sebagaimana diungkapkan Opta, kini The Gunners jadi tim Liga Premier Inggris pertama yang sukses memimpin hingga 5 gol di babak pertama dalam satu laga Liga Champions. Ya, dengan kata lain, tak pernah ada dalam sejarahnya klub EPL mampu mencetak sampai gelontoran 5 gol di babak pertama dalam pertandingan kasta teratas Eropa tersebut. Dan Arsenal hari ini melakukannya. Selain itu dikutip dari Opta, Arsenal mengukir 4 rekor baru lainnya setelah membungkus kemenangan telak 6-0 atas Lens. Berikut rekor-rekor yang diukir Arsenal. Yang pertama, keberhasilan membungkam Lens dengan skor 6-0 menjadikan Arsenal sebagai tim Inggris yang menuai kemenangan terbesar saat melawan tim Prancis di kompetisi Eropa. Kedua, Arsenal mencatatkan sejarah sebagai tim pertama yang memiliki 5 pencetak gol berbeda, tidak termasuk gol bunuh diri pada babak pertama ajang Liga Champions. Ketiga, Gabriel Jesus menjadi pemain pertama yang selalu berhasil mencetak gol pada 4 laga Liga Champions perdananya bersama sebuah klub Inggris. Keempat, keunggulan 4-0 dalam waktu 27 menit membuat Arsenal menjadi tim Inggris tercepat yang pernah mengemas 4 gol dalam laga Liga Champions. Rekor itu kini dipegang Arsenal bersama Manchester United yang juga mampu mencetak 4 gol dalam rentang waktu serupa ke gawang Brownby pada 1998. Trio KDM di lini tengah Arsenal, komposisi paling ideal. Mikel Arteta memulai laga dengan memainkan Kai Havertz, Declan Rice, dan Martin Odegaard di lini tengah. Mereka bermain cukup bagus. Walau kalah dalam penguasaan bola, Arsenal sangat efektif di lini tengah. Dikutip dari WhoScored, penguasaan bola Arsenal sebanyak 48%, berbanding 52% untuk kubu RC Lens. Meskipun begitu, Arsenal mampu melepas 14 shot sepanjang laga. 6 diantaranya jadi gol, sedangkan dengan penguasaan bola lebih banyak, RC Lens hanya mampu bikin 6 shots dan gagal bikin gol. Trio Kai Havertz, Declan Rice, dan Martin Odegaard bermain sangat baik. Mereka punya pembagian tugas yang efektif. Declan Rice cenderung bertahan, sedangkan Havertz dan Odegaard lebih fleksibel. Menurut Mikel Arteta, apakah trio Havertz, Rice, dan Odegaard adalah yang paling ideal? Saya pikir kami punya pilihan berbeda dan tergantung pada lawan yang kami hadapi. Kami punya pilihan. Hari ini kami benar-benar menyerang karena kami juga bermain dengan Zinchenko di lini belakang, ucap Arteta. Sentuhan Kai Havertz dibilang mirip dengan Dimitar Berbatov. Havertz dinilai sudah mulai padu dengan tim Merriam London lewat performa impresifnya di 2 laga terakhir. Pemain 24 tahun itu diklaim paling cocok menempati posisi sebagai gelandang serang, bukan sebagai striker seperti saat yang diembannya dulu ketika berseragam Chelsea. Penampilan impresif Havertz sebagai gelandang serang pun mendapatkan apresiasi dari Michael Owen. Ex-striker Liverpool dan Manchester United ini lalu memuji sentuhan milik Havertz yang dianggapnya 11-12
dengan striker legendaris MU yaitu Dimitar Berbatov. Menjadi teka-teki ketika kita bicara soal dia, Havertz. Saya pikir dia tidak begitu banyak mencetak gol sebagai seorang penyerang tengah dan juga tidak punya kecepatan bagus sebagai pemain sayap. Ucap Owen di salah satu program Sky Sports. Saya rasa dia lebih cocok dimainkan sebagai gelandang serang yang bermain agak ke dalam. Talenta dia di situ tidak perlu dibantah lagi. Dia punya sentuhan yang indah dan itulah hal bagus soal dia. Lanjut Owen. Dia sedikit mengingatkan saya dengan Dimitar Berbatov dari bagaimana caranya dia membawa bola dan sentuhan manisnya. Tentu saja kita membahas pemain yang brilian di sini. Tutup ex-striker timnas Inggris. Sadar tak bisa terus menyerang, Mikel Arteta perhatikan pertahanan Arsenal. Mikel Arteta mengatakan Arsenal tidak bisa bermain sepak bola menyerang dan mengalir bebas seperti yang mereka inginkan. Namun ia senang dengan penampilan bertahan yang mengesankan dari timnya. Meski mencetak gol lebih sedikit dibandingkan 5 besar lainnya di Premier League, The Gunners memiliki pertahanan terbaik di divisi tersebut. Mengenai rekor pertahanan Arsenal, Mikel Arteta berkata, "Kepuasan adalah tempat kami berada. Kami harus menemukan cara untuk berada di tempat yang kami inginkan dan disinilah yang kami inginkan. Ini tidak akan berjalan lancar, tidak akan terlalu sibuk karena tidak ada ruang untuk berlari. Saat Anda duduk di tengah kemacetan, Anda ingin melaju 100 km per jam. Tapi saya punya 3 bus dan 55 taksi di sekitar saya. Jadi itu rumit. Kami harus mencapai apa yang kami inginkan, kami harus mencapai apa yang kami inginkan, dan untuk mencapainya kami harus benar-benar solid, dan saya pikir kami sudah sangat solid sejauh ini." Arteta juga ditanya tentang keputusannya untuk mengurangi permainan terbuka dibandingkan musim lalu. "Panggung permainan adalah hal yang besar. Tahun lalu kami mencetak banyak gol di menit-menit pertama pertandingan, dan kemudian permainan menjadi berbeda. Lawan menjadi lebih terbuka, lawan harus melakukan banyak hal lain, dan kami belum bisa melakukan itu sesering itu," tambah Arteta. "Jadi, jika Anda membandingkan waktu yang kami miliki dalam momen kemenangan tahun lalu dengan tahun ini, itu berbeda. Tapi liganya juga berbeda, ekspektasinya berbeda, dan para pemainnya berbeda. Yang penting adalah kami terus menang." Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!